Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 6. Nah, ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, kalian siapkan alat tulis untuk menulis informasi baru yang nantinya akan kalian terima. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Nah, apakah kalian ingin tahu ceritanya? Oke, kita saksikan ceritanya bersama-sama. Dengarkan ya. Judulnya adalah Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Pengarangnya adalah Aesop. Pernah ada seekor pria yang memelihara seekor kuda dan keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkat sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang berat ini bisa membunuhku," kata si keledai kepada kuda. Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini," kata si kuda. Oke, dongeng ini bersumber dari rumahdongeng.com. Nah, anak-anak, ini adalah cerita tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, kira-kira
dari dongeng ini kita dapat mengambil pesan apa ya? Apakah ada yang tahu? Nah, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, jadi ini nanti akan menjadi kalimat ya, dari beberapa kata akan menjadi kalimat pesan moral dari dongeng sebelumnya. Nah, ini ada beberapa kata, yaitu ada kamu, ada bantuan, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, yang. Oke, nah, kira-kira jika disusun menjadi kalimat pesan moral apa ya ini? Kata pertama pasti apa? Nih, clue-nya ya, kata pertama pasti apa? Bantulah. Kenapa bantulah menjadi kata pertama? Karena kata bantulah diawali dengan huruf besar nih ya, huruf besar atau kapital. Berbeda dengan kata-kata yang lainnya. Maka pesan moral yang terdapat pada dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban adalah ya, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Jadi ingat ya, apabila ada orang lain atau tetangga kita memerlukan bantuan yang sekira kita mampu untuk membantunya, maka apa? Kita bantu, iya. Karena nanti tentu kalau kita memiliki kesulitan atau kita memerlukan bantuan juga, insya Allah kita akan dibantu kembali ya. Jadi itu ya pesannya. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Ya, berarti kita berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki sifatnya berbeda-beda. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Misalnya, orang-orang yang kita temui di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar, itu pasti berbeda sifat-sifatnya. Nah, sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Dengan keberagaman, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Oke, di sini Pak Guru mencontohkan beberapa sifat ya. Yang pertama itu ada sifat penolong. Nah, sifat penolong itu orangnya itu apa? Orang yang suka membantu orang lain. Nah, seperti tadi harusnya tuh apabila kuda mau membantu si keledai, mungkin si keledai tidak akan mati ya. Itu perbuatan yang kurang baik. Maka apabila ada teman atau tetangga memerlukan bantuan, apabila kita memiliki kemampuan untuk membantunya, maka kita harus membantunya. Oke. Lanjut, yang kedua adalah dermawan. Nah, orang yang suka memberi
dan berbagi tanpa mengharapkan balasan ya. Ini orang yang suka memberi dan berbagi itu orang yang dermawan. Selanjutnya adalah ramah. Nah, orang yang mudah senyum saat bertemu nih, biasanya orang yang ramah nih apabila kita berpapasan dengan orang lain, dengan tetangga nih, kita keluar, maka kita harus apa? Murah senyum. Nanti kita akan dianggap ramah, bukan dianggap. Tentunya kita harus menjadi orang yang ramah agar disukai banyak orang. Selanjutnya adalah yang lucu, sifat lucu. Nah, sifat lucu adalah orang yang humoris, orang yang ceria, dan dapat membuat suasana sekitar yang tadinya biasa-biasa saja nih, tahu-tahu dengan adanya dia itu bisa menjadi berwarna dan dapat mengundang tawa. Selanjutnya lagi adalah penyayang makhluk hidup. Nah, tentu kita sebagai makhluk hidup ya, manusia adalah makhluk hidup, kita harus menyayangi makhluk hidup lainnya. Contohnya itu orang yang memiliki misalkan banyak hewan atau banyak tumbuhan di rumahnya, dan dengan penuh sukacita ia merawatnya, maka tumbuhan itu akan tumbuh subur dan hewan itu pun akan tumbuh besar dan sehat. Oke, paham ya? Lanjut. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing. Ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, kira-kira masalahnya apa ya? Oke, nah kita bantu Benny yuk menyelesaikan permasalahannya. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Oke, kita masih memasuki pembelajaran komutatif atau pertukaran ya, tapi kita sudah pada proses perkalian ya. Jadi, nah yang kedua itu ada tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Oke ya. Kita mulai yang pertama. Itu kita tulis 6 kali 10. Kenapa 6 kali 10? Karena di sini ada 6 nih. 6 kandang domba. Kita tulis pertama. Dan yang kedua, dombanya ada berapa dalam 6 kandang? Ada 10 ekor. Kita tulis 10 ekor. Maka 6 dikali 10 hasilnya adalah, nih kalian tentu harus hafal ya. Perkalian. Dibantu ayah, bunda, dan kakaknya di rumah hafalin perkalian. Hasilnya adalah 60. Oke, selesai yang permasalahan yang A. Sekarang yang B. 10 dikali titik-titik sama dengan 60. Wah, ini 60-nya dari mana? Dari sini tadi yang A, jumlah keseluruhannya. Oke, di sini ada 10 kali titik-titik 60. Wah, ini tinggal tulis aja yang mana. Ke-6 tentunya ya. Jadi ingat, ini bukan pembagian, bukan 60 dibagi 10, bukan. Kita masih dalam teknik pertukaran. Ya, karena di poin A sudah ada jawabannya. Kita masih perkalian. Ya, oke. Jadi hasilnya adalah 6. 10 dikali 6 sama dengan 60. Nah, maka pertukarannya nih. Ya, 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Nah, tinggal ditukar saja ya. Oke ya. Kalian harus paham ya. Nah, jadi konsepnya adalah nih.
Maka sifat pertukaran pada perkalian dapat dituliskan sebagai berikut. Nih, A dikali B sama dengan B dikali A. Oke, paham ya? Nah, kita sudah beberapa kali membahas tentang ini, tentunya kalian harus sudah lebih paham lagi. Dan apabila ingin benar-benar paham, tentunya harus apa? Banyak berlatih. Nah, oke. Cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.